Nah, saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaranya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Kenapa? Karena tahun depan ekonomi kita bisa tambah susah. Bisa krisis keuangan, bisa krisis pangan, krisis energi. Lalu bagaimana rakyat itu bisa punya makanan? Nah itu saya tawarkan ke beberapa dari PDIP punya kepala daerah. Saya bilang kalau sampai susah makan pun rakyat itu, Anda harus membuat di balai kota itu makan gratis. Tapi bukan berarti banyak menu makanan, khusus nasi goreng saja. Jadi sisa-sisa restoran bisa kita kumpulkan. Kalau orang kaya terus ditulis di depan tempat makan gratis itu enggak? Khusus yang tidak punya makanan di rumah. Ya kira-kira kayak gitu. Sehingga orang itu tidak ada yang kelaparan. Dari siapa yang masak? Bisa gunakan anak-anak SMK. Anak SMK dilatih bisnis saya bilang. Dilatih bisnis, Anda gimana membuat sebuah kantin, lalu belinya pakai Rp1 dengan kartu ATM. Nah dengan cara seperti itu kita dapat data, sekaligus anak-anak SMK belajar bisnis. Nah itu yang saya sampaikan pada berapa. Makanya tugas saya untuk Pilkada menawarkan program-program solusi di daerah-daerah yang kader PD Perjuangan ikut bertanding. Untuk menjadi gubernur jauh lebih siap ketimbang dulu ini. Oh iyalah, saya sekarang saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Berarti Bapak sudah siap maju di daerah mana itu Pak? Kauli atau mungkin? Enggak, saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya. Saya kira itu cuma berpikir mau jadi gubernur. Sedangkan partai saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita membangun sebuah bisnis plan ini. Jadi kita membangun sebuah program supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali, atau di NTT. Enggak. Jadi inti itu dengan pengalaman saya di korporat, pengalaman saya yang dulu di Jakarta, di Belitung. Jadi saya diharapkan saya bisa membagikan yang baik. Tapi kesiapannya untuk semua daerah ya, bukan hanya Pilkada Jakarta gitu. Kesiapan membantu teman-teman mau maju. Karena saya punya program. Teman-teman mungkin termasuk Pak Anies, kan Pak Anies akan diusung. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah, karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Nah PDIP ada partai yang demokratis. Dia membuka, kan dia menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentu di sana ada nama Pak Anies dong. Karena masyarakat Jakarta kan sebagian juga pengen Pak Anies kembali jadi gubernur. Nah tentu kader partai PDIP ya mengusulkan ini loh hasil dari aspirasi masyarakat. Diusulkan. Nah soal diputuskan oleh DPP punya kriteria. Kita ini partai ideologis. Kalau misalkan Pak Anies ini termasuk dari filter kriteria dari PDIP sendiri, Bapak siap menjadi tim suksesnya Pak Anies? Nah prinsip kami di dalam partai itu Bung Karno udah gariskan. Makanya saya bilang kenapa secara konstitusi Bung Karno memberikan kekuasaan kepada partai politik untuk mengusung presiden. Karena bagi Bung Karno, partai politik ini yang membuka jalan untuk rakyat. Nah kalau mau berorganisasi berpolitik, Anda harus disiplin berorganisasi. Anda harus disiplin. Apapun diputuskan partai, Anda harus taat.
Tapi sebaliknya kita juga diajarin, kalau keputusan partai berbeda dengan ideologi partai, ya pasti semua orang akan meninggalkan partai yang seperti itu gitu loh. Nah ini prinsip yang kita diajarkan. Pak, ini juga muncul duet Anies Ahok itu menurunkan elektabilitas dari Pak RK. Mungkin nggak sih untuk duet Ahok Anies itu terjadi? Pertama, saya katakan secara aturan KPU tidak bisa katanya gubernur jadi wakil segala macam. Nah, yang kedua, Anda mesti tanyanya ke DPP, bukan saya. Kan saya kan hanya petugas partai. Kalau seandainya Untuk menjalankan sesuai tujuan partai didirikan. Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau PDIP ini sulit ya untuk menyalonkan sendiri. Tapi untuk koalisi sebenarnya seperti apa sih Pak? Kita nggak mengenal istilah koalisi sebetulnya. Karena kita bukan parlementer kan. Kita bicara kerjasama. Nah saya tidak tahu sejauh mana PD Perjuangan bisa kerjasama dengan partai lain mengusung calon gubernur Jakarta. Saya tidak tahu. Karena saya tidak pengurus DPP. Anda bisa tanyakan kepada DPP. Pak, mengenai soal Jakarta boleh Pak? Terkait kan perumahan di Marunda itu kan kemarin kemalingan ya Pak di Marunda itu dimaling banyak. Nah itu gimana Pak ngeliatnya Pak? Saya waktu pertama kayak masuk Jakarta, masih ingat waktu Waduk Pluit jebol banjir, Ratu Harari, itu ternyata semua rusun Marunda itu udah dijarah. Jadi bagi saya ini cuma mengulang aja kejadian dulu yang nggak diawasi dengan baik. Itu dijarah. Saya sempat waktu itu mau perbaiki itu saya minta CSR pengembang-pengembang. Mungkin masih ingat ya di berita itu semua CSR untuk kan semua dijarah sampai kloset, keramik, pintu, jendela semua dijarah. Jadi ini saya nggak tahu kok terulang lagi gitu loh. Pak, sedikit, ini kan di pilkada ini kira-kira apakah ada Jokowi efek seperti pemilu kemarin? Oh tuh saya nggak tahu. Anda mesti tanya tukang survei. Pak, ini nama Kaisang juga diisukan maju di Pak, ini dari Bapak gimana tentang Jakarta layak atau tidak gitu Kaisang maju? Layak nggak layak, sebenarnya kata itu tergantung pemilih. Bukan Bapak gimana Pak? Kalau saya nilai orang nggak etika saya menilai orang. Tapi yang pasti kalau di dalam PDIP, termasuk anak-anak Gen Z hari ini, kita mesti meninggalkan sebuah jejak meritokrasi dan proses. Jadi semua orang harus melakukan sebuah proses. Nah itu yang kita diajarkan dalam berorganisasi. Harus ada kader, harus ada pembuktian. Baru Anda naik. Saya nggak mengatakan itu. Apakah perlu popularitas gitu? Tergantung orang Jakarta. Tergantung orang Jakarta. Pak, Ya. muncul wacana isu koalisi 4+1 di pilkada khususnya Jakarta, Jambi sama Sumatera Utara. 4+1 ini 4 koalisi di koalisi Indonesia Maju, satunya Jokowi gimana Pak? Saya nggak tahu, karena saya nggak mengenal kata koalisi di PDIP. Tanya kerjasama aja. Anda tanya di bocor alus saja.